Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Pridandi Ilahi, NIM 200874143, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum dan fase dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Yang A yaitu ciri-ciri umum dan khusus fase belajar motorik level 3, yaitu ada dua. Yang pertama, ciri-ciri umum fase belajar motorik level 3 yaitu kestabilan prestasi atau untuk kerja. Kestabilan gerakan untuk pemecahan suatu tugas dapat kita lakukan secara optimal tanpa adanya rasa keraguan-raguan. Individu yang berada pada fase ini mampu melakukan gerakan-gerakan yang sama secara berulang-ulang. Yang kedua, ciri-ciri khusus fase belajar motorik level 3. A. Terbentuknya kemampuan otomatisasi. Contohnya, dalam olahraga tenis meja dapat dilihat dengan jelas gerakan yang mereka lakukan cukup cepat, yaitu gerakan kaki dan gerakan tangan. Yang B. Kecepatan gerakan. Contohnya, seorang atlet lari mempunyai kecepatan yang cepat dalam bertanding dengan lawan lainnya. Yang C. Irama gerakan. Contohnya, dalam senam dasar pelaksanaan roll belakang kaki lurus, peserta didik mampu melaksanakan gerakan dengan lancar tanpa adanya gerakan yang ragu dan mampu memanfaatkan waktu dan ruang yang dipakai. Yang B. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran fase belajar motorik level 3. Yang pertama yaitu struktur dasar gerakan. Dalam struktur dasar gerakan terdapat 3 fase, yaitu fase awal, fase utama, dan fase akhir. Contohnya dalam cabang olahraga bola voli, yaitu dalam gerakan servis, di mana dalam fase ketiga ini peserta didik mampu melaksanakannya gerakannya dengan halus atau gerakan-gerakan yang mengganggu. Yang kedua, implikasi dalam proses pembelajaran fase belajar motorik level 3, yaitu ada 3. Yang pertama, penekanan latihan. Penekanan latihan dalam proses pembelajaran pada fase belajar tingkat ketiga ini harus lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan peserta didik, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan gerakan yang terjadi pada pelaksanaan gerakan berlangsung. Kedua, mental training. Misalnya memberikan latihan untuk membangun konstruksi gerakan atau menyusun program gerakan atau latihan-latihan yang dapat mengarahkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai situasi yang bermasalah. Yang ketiga, menstabilkan kemampuan dan keterampilan motorik yang telah dikuasai oleh pembentukan kemampuan transfer serta kemampuan otomatisasi. Tugas pelatih, rupenjas dan pengontrolan pelaksanaan pada fase ketiga tidaklah dapat diartikan lebih ringan dari fase belajar tingkat pertama dan kedua. Hal ini disebabkan antara lain karena upaya menstabilkan kemampuan yang telah dikuasai, pembentukan kemampuan transfer otomatisasi menuntut pekerjaan yang lebih cermat dan banyak, terutama dalam memberikan koreksi gerakan, memilih materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter fase belajar tingkat ketiga dan merekayasa situasi dan kondisi proses pembelajaran yang menunjang dan relevan. Baiklah, sebanyak ini video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.